Oke, itu ada tandanya nih Putri. Oke, udah masuk. Jadi yang audit gagal, auditnya itu misalnya 20, berarti apa? Kegagalan menemukan itu 20%. Saya berhasil menemukan persen. Jadi kalau akhirnya 10 bisa di AR 10 lagi. Sebenarnya auditor kan bikin prosedur audit adalah namanya deteksi risiko audit internal control gagal mencegah. Jadi berarti untuk kecil, berarti dia kontrol risk. Nah, kemudian risk ini semakin rumit, semakin sederhana. Kalau kita kelompokkan biru dan yang merah, yang ada melekat di auditor. Jadi auditor menerima atau bisa dikatakan gitu. Itu hal yang hijau, yaitu adalah risiko-risiko yang clear. Kalau yang risiko itu sebagai audit, demikian. Lihat misalnya audit risk 50%, itu cuma 40%.
9%. Apa namanya, besar. Karena internal kontrolnya besar, berarti internal kontrolnya itu lemah, tidak bisa mengkontrol, ya kan, besar. Nah, sehingga besar juga. Demikian juga dengan auditor. Ini kemampuan auditor mendeteksi resikonya besar, tidak bisa menemukan. Jadi dia ya sulit menemukan karena gede resiko dia, gitu. Dia tidak mampu. Kalau mampu dia kecil, ya kan, dia kecil. Auditor dikatakan lemah bahasa sederhananya. Dengan transaksi rumit, internal control lemah, kemudian auditor lemah, ya tentunya acceptable audit risk-nya juga besar. Ya kan? Jadi auditor itu yakin laporan keuangan. Artinya apa? Laporan keuangan itu tidak mungkin diyakini, kurang dari separuh, ya kan? Kalau auditor AR-nya itu 20, berarti laporan keuangannya kan 80. Karena AR-nya ini cuma 51, berarti auditor cuma apa? Berarti laporan keuangan keandalannya cuma 49. Berarti sangat lemah itu laporan. Jadi sulit akan menerbitkan unqualified, sulit. Nah, coba lihat di bawahnya sebagai sebabnya. Ini yang yang R20 itu karena transaksinya sederhana, misalnya transaksi sederhana, penjualan hanya penjualan kepada satu orang, tidak satu internal kontrolnya kuat gitu. Oh, saya kalau itu pakai cash lagi mungkin 2, 3 juga pengendalian sangat kuat. Jadi kontrolnya atau internal itu karena kontrolnya sangat kuat, makanya rendah. Yang berisi putunya tuh jago gitu. Ya udah lengkap lah. Udah transaksi internal kontrolnya kuat, auditor juga 1%. Jadi 1% artinya laporan keuangan tersebut 99% dapat diandalkan kewajarannya. Itu kira-kira secara sederhana. Coba kita lihat lagi di yang lainnya, misalnya di sini kan, ini beberapa variasi. Misalnya kontrolnya udah kuat juga, ya tadi itu misalnya kan, tapi misalnya yang audit bukan meniputu nih. Maaf ya Sarah, ini contoh aja, bukan meremahkan. Misalnya Sarah ini lemah auditnya, transaksi mobil misalnya, ya lemah. Nah ini jadi risikonya besar nih, risikonya Sarah bikin apa? Sahara bikin ini lemah, bikin rencana mendeteksi itu lemah gitu, kemampuan lemah. Tapi walaupun auditor lemah, ya internal inherent risk tinggi dan internal kontrolnya kuat, yaitu tidak sedemikian besar, tetap masih 3%. Memang nggak 1%, tapi tinggal 3%. Atau keandalannya nggak 99%, tapi 97%. Demikian juga kalau misalnya yang lemah itu misalnya internal kontrolnya, atau yang lemah misalnya transaksinya rumit. Gitu. Internal kontrolnya bagus, auditornya bagus, tapi transaksinya rumit, gitu kan? Nah, itu tetap masih bisa dianggap bisa 3%, karena ini dua kuat. Ini misalnya di Indomaret, misalnya tadi Lulu tuh punya perusahaan Indomaret, tapi ada cash registernya yang ngaudit si Niputu yang mahir, ya tentu dia masih bisa lah mengharapkan nggak 99%, tapi mengharapkan 97% tingkat keandalan laporan keuangannya.
Nah, demikian juga kalaupun sebaliknya semakin besar. Kalau Anda lihat ya, dari kan 3 nih, kalau 3-3-nya bagus cuma 1%. Kalau cuma 1, 2%. Tapi kalau 2, itu 13%. Kan kelihatan. Tapi kalau misalnya di antara 3 ini 3-3-nya lemah, ya 51%. Kalau cuma 2, nah ini cuma 13%. Misalnya dari 3 itu yang lemah cuma 2, misalnya internal control sama transaksi rumit, atau internal control dengan auditor yang lemah gitu. Itu transaksi sederhana tetap 13% sama. Jadi memang tingkatannya ini cuma 1 yang lemah 3, yang 2 naik 13, tapi kalau 3-3-nya lemah 1%. Kalau semuanya jago, dia 1%. Ini terbukti. Ya, demikian. Kalau ada yang mau tanya, silakan kita akhiri saja ini karena nanti Anda akan Oh, sebentar lagi Anda akan siap-siap post test ya, belum, masih lama sih, 15.20, mungkin 10 menit lagi. Saya coba ringkes ini, inherent risk sudah tadi ya, control risk, kemudian ini hubungannya dengan evidence. Jadi nanti ditanya nih, soal sering ditanya, dengan resiko yang begini buktinya banyak apa enggak gitu. Jadi Anda melihatnya gini, I itu inverse, berlawanan. Kalau D itu sama, sejalan, direct langsung. Misalnya audit risk itu rendah, ya kan? Berarti laporan keuangannya cukup laporan keuangannya cukup dapat diandalkan. Karena cukup dapat diandalkan, tentu bukti auditnya ya ini kan rendah, banyak gitu kan. Demikian juga kalau yang ini control risk, ini nyambung. Kalau control risk-nya besar, berarti kan lemah itu pengendaliannya. Kalau pengendaliannya lemah, tentu nyambung, bukti audit yang dikumpulkan juga harus banyak. Itu kira-kira cara berpikirnya. Jadi kalau lemah, ya jadi banyak gitu kan bagi auditor karena lemah. Ini kita bisa lihat beberapa situasi, yang ini misalnya inherent risk-nya lemah, ya kan? Ini kontrolnya lemah, acceptable-nya tinggi, maka bukti yang dikumpulkan juga menjadi harus cukup sedikit gitu kan, karena ininya tinggi ya kan. Tapi demikian sebaliknya. Kita lihat lagi. Nah, kalau ini masalah tolerable misstatement, jadi misstatement yang dapat ditoleransi ya kan. Ini berhubungan terbalik dengan ini, dengan apa, dengan audit dan bukti yang dikumpulkan. Jadi kalau dia nggak ingin misstatement-nya itu hanya sedikit, dia inginnya penyimpangan salah saji itu hanya sedikit, maka bukti yang dihasilkan harus banyak, ya kan? Tapi kalau misstatement salah saji itu nggak apa-apa lah, gede-gede juga 80% salah semua juga nggak apa-apa ya, itu bukti auditnya jadi sedikit kan gitu. Itu nyambung sekali gitu kan dengan demikian. Nah, kita lihat coba berikutnya adalah internal control, ya kan? Internal control ini di sini diperkenalkan pengendalian intern. Ya saja sehubungan dengan audit. Itu ada pertama definisinya. Internal control itu adalah semua kebijakan, semua prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan oleh manajemen ini dapat mencapai tujuannya. Itu kira-kira. Jadi semua policy, semua prosedur yang didesain, yang dihasilkan oleh manajemen sedemikian rupa agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Kalau risiko apa? Risiko ada segala sesuatu yang menyebabkan perusahaan tidak tercapai tujuannya. Gitu. Itu risiko. Makanya menekan risiko dengan meningkatkan pengendalian. Pengendalian meningkat, risikonya turun. Selalu kan begitu. Risikonya meningkat, pengendaliannya turun. Pengendalian dinaikkan supaya risikonya turun. Supaya risikonya yang tadi tinggi turun, diadakan pengendalian supaya dia turun. Itu demikian kira-kira gambaran mainannya. Nah, kemudian tujuannya adalah 3, ini catat. Karena akan ditanya ini, tujuan bisa banyak, tapi dalam konteks ini hanya 3 tujuan penelitian, yaitu keandalan laporan keuangan, yang kedua efisiensi dan efektivitas koperasi kegiatan, kemudian yang ketiga adalah kepatuhan terhadap laporan dan peraturan. Ini dicatat dan didalami, dipahami. Nah, pengendalian intern ini banyak konsepnya. Yang terkenal sekarang adalah konsep dari COSO, Committee on Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yaitu internal control dalam konteks integrated framework. Ada 5 komponen. Komponen yang utama adalah control environment, kayak payung. Dia memayungi komponen yang lain. Penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kenapa control environment yang melindungi? Karena di sinilah isinya yang melindungi. Ini kalau ibarat apa tuh yang sekarang istilah tone at the top. Saya
sebagai orang kepala rumah tangga, ingin anak saya semua tiap pagi rajin pergi ke masjid dalam konteks normal ya. Tapi saya subuh bangunnya kesiangan mulu. Saya nggak pernah sholat subuh di rumah. Nyuruh anak saya sholat subuh di masjid. Itu nggak benar. Makanya kontrol environment mesti bagus. Saya kalau mau memberi anak-anak saya gitu, saya harus kasih contoh. Saya harus rajin bangun pagi, sholat subuh di masjid, baru saya suruh anak-anak. Artinya itu anak-anak berada dalam lingkungan, environment yang memang baik. Nah, kalau lingkungan, kita tinggal di lingkungan orang-orang yang kriminal, orang jahat, kita jadi orang baik, pasti kita jadi orang aneh, ya kan? Aneh. Tapi kalau kita berada di lingkungan, demikian juga sebaliknya, kita orang jahat, berada di lingkungan orang baik, kita kan aneh. Cuman yang pertama kita rugi, jadi ikut-ikut jahat, kalau yang bagus, orang jahat kita ikut baik. Jadi itu kontrol environment. Jadi lingkungan itu betul-betul memberikan kendali. Di sini dalam konteks perusahaan, kontrol environment itu apa? Integritas manajemen, gaya manajemen, bagaimana manajemen mendorong apa dalam lingkungan perusahaan. Itu terpengaruh di situ. Ini kalau Anda lihat di sini ada 5 control environment. Nah, ini saya kutip gabungan dengan di yang baru ya, di edisi 17 itu ada di edisi 14 nggak ada. Jadi ada namanya setelah komponen kan 5 ya kan, di dalam komponen itu ada prinsip. Prinsipnya ada 17. Jadi 5, 4, 3, 3, 3 ya kan. Nah, ini di 4. Jadi misalnya yang nomor kontrol lingkungan itu ada 5, kemudian kontrol aktivitas itu ada 3, kemudian seterusnya. Tapi Anda jangan keliru, ini menyangkut tentang prinsip. Ini hanya sekedar pengetahuan, tapi yang dipakai adalah yang di sini. Nah, di sini yang ada di buku edisi 14 di tabel 410. Nah, ini kenapa saya garis merah? Karena komponen kontrol environment tadi cerita ya, lingkungan, integritas, etik, komitmen. Nah, itulah kan bagaimana organisasi itu begitu. Assessment risiko-risiko, bagaimana risiko-risiko mempengaruhi. Kemudian informasi ini bagaimana mendukung. Kemudian kalau monitoring nggak ada hubungannya. Tapi coba Anda lihat yang nomor 3. Yang nomor 3 ini ada aktivitas pengendalian atau bahasa Inggrisnya control activities. Ini ada 5 jenisnya spesifiknya. Itu harus Anda pahami. Karena ini arti sempit dari pengendalian intern. Pengendalian intern secara besar adalah 5 tadi komponen, ya, tapi arti sempitnya adalah kegiatan pengendalian yang dimana menekan risiko tadi ya kegiatan pengendalian ini. Kegiatan pengendalian semakin tinggi, pengendalian tangan kiri, risiko ini tangan kanan. Kalau pengendalian ini naik, kontrol pengendalian, risikonya akan turun. Risikonya naik, ini turun. Jadi demikian. Nah, coba Anda lihat ada 5 itu ya. Yang pertama, pemisahan fungsi. Adequate separation of duty. Jadi kecukupan pemisahan fungsi. Jadi kalau bagian pembukuan, bedakan dengan bagian gudang. Nggak boleh digabung, gudang sama terima duit sama pembukuan misalnya. Udah. Kemudian, proper authorization. Jadi kalau ada transaksi, siapa yang mengotorisasi? Ya, tadi misalnya Lili, kalau yang penjualan mobil yang nilainya gede sama dulu, tapi kalau yang kecil-kecil nggak usah lu, anak buahnya, pegawainya siapa misalnya di situ. Itu ada distribution of function misalnya. Nah, tapi yang ketiga dokumen yang memadai dan catatan. Jadi ada dokumennya. Setiap transaksi itu didukung dokumen pendukung. Jadi waktu kita vouching, ada dokumennya. Waktu kita telusuri ke bawah, ada dokumennya. Kemudian yang keempat ada pengendalian fisik gitu. Kalau misalnya uang kas taruh di mana? Taruh di brankas gitu kan. Nah, itu harus ada. Demikian gudang ada kuncinya, itu fisik. Dan terakhir ada independent check. Ini adalah masalah checks and balance. Misalnya tadi persediaan tuh ada administrasi persediaan di gudang, ada administrasi di kantor. Kalau angkanya bisa saling dibandingkan, jadi dia dapat menemukan angka yang benar. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Terakhir nanti Anda akan siap-siap melakukan post test. Soal nanti saya sampaikan di sini sambil Anda, tapi Anda cukup nanti mencatat saja dulu, langsung fokus ke ke post test gitu, karena itu lebih diutamakan karena waktunya ada. Tapi nanti saya masukkan di wiki pajak soal yang untuk latihan, tugas latihannya bisa Anda kerjakan nanti setelah selesai kuliah, lalu dikumpulkan seperti biasa, seperti juga tugas-tugas sebelumnya. Ini saya tutup dulu. Oke. Sebelum diakhiri, ada yang bertanya, Anda punya waktu 8 menit, ya kan? Ada yang mau tanya, silakan. Nanti saya coba, ini ada yang chat nih.
Permisi Pak, masih belum di ACC. Oh ada yang belum, udah masuk semua nih, udah 40. Udah tadi mungkin tadi ya. Sekarang udah masuk semua. Jadi siap-siap Anda dengan psikotes sambil coba ada yang ditanya. Ini saya coba isi apa namanya soal latihan yang mungkin diperlukan untuk penugasan apa tugas latihannya tentang internal control. Pak, izin bertanya. Ya, silakan, silakan. Di wiki pajaknya Pak, itu isi presensi lagi nggak Pak? Oh iya, kalau masalah wiki pajak itu sepenuhnya Anda ikuti arahnya karena kita saya tidak lagi masuk ke presensi itu gitu. Saya hanya dua saja, menyajikan ini komunikasi ini sama memberikan tugas gitu. Jadi tidak masuk ke bagaimana nanti presensi. Kalau Anda tanya gitu, ya mestinya ada isi saja gitu. Oh. Karena ini digunakan untuk semua dosen auditing, ya kan. Oke, baik, Pak. Tapi tugas saya terhadir Anda di portal pajak ada lagi. Jadi saya punya tugas juga gitu terhadap absensi Anda. Anda juga buat juga terhadap Anda. Gitu. Ya, demikian mungkin. Tadi siapa yang tanya? Saya Pak. Melki. Oh, Melki. Oke, Melki. Iya, terima kasih Melki pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Maaf Pak. Melki Saragi ya. Nah, Melki baru SMA 1 Medan ya? Iya. Iya. Tapi Andanya bukan orang Keling kan? Bukan orang Keling, Pak. Orang Bali. Saya biar gelap gini bukan orang Keling. Orang Keling lebih Keling lagi soalnya. Lagi bukan orang Medan, aneh barangkali ngeliat orang Keling tuh jadi preman. Iya. Kalau di Medan tuh orang Keling orang preman. Kalau di sini ada orang Keling orang preman kan? Preman tuh orang Banten segala macam. Dalam sosial masyarakat gitu. Baik, jadi saya akan akhiri karena sebentar lagi Anda akan post audit, akan pesan saya itu tadi, jangan bagi yang sudah dengar, alhamdulillah. Kalau yang belum, tanya pada temannya. Anda juga kalau tahu temannya kasih tahu. Saya juga memberikan kesempatannya cuma 3 kali, ya kan? 1 kali kerjakan, 2 kali. Itu ketiga kali jangan dihajar, tunggu, ya kan? Tunggu. Cari kesempatan yang baik, ya, cari waktu yang baik, waktu di mana wiki pajak itu sepi, jadi Anda waktu submit itu udah beres. Kadang-kadang kalau belum beres, udah benar jawabannya, pas di submit nggak bisa, akhirnya salah. Mau ngulang, salah lagi. Jadi Anda rugi gitu. Yang benar nggak bisa ke submit, nanti pas lagi di submit, pas yang Anda banyak salahnya gitu. Jadi pas yang ketiga, terakhir Anda, kenapa yang ketiga dicari yang terakhir? Karena ketiga itu yang nanti kalau Anda gagal juga, itu nilai yang masuk. Yang pertama 65 Anda gagal, yang kedua 67 Anda gagal, tapi yang ketiga 40 Anda gagal, yang masuk 40 bukan 67. Nah, itu makanya yang ketiga Anda hati-hati. Anda cari waktu yang bagus, misalnya saran saya sih malam. Malam itu kan jarang orang pakai, nah makanya tidur cepat. Jam 8 tidur, pasang wecker jam 1, jam 1 bunyi, kan sebentar ngerjain itu, buka lagi. Kerjakan psikotes yang ketiga tadi. Mudah-mudahan habis cuci mata benar jawabannya. Atau sebelum subuh. Atau waktu lain. Yang penting tidak pada saat jam sibuk. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya sebagai amal ibadah, juga buat Anda. Semoga bisa bermanfaat buat menambah ilmu dan juga menjadi bekal untuk kesuksesan Anda ke depan. Sehingga ke depan Anda ya insya Allah menjadi pejabat negara yang berguna bagi bangsa dan negara dan bagi rakyat. Demikian saya akhiri. Mohon maaf kepada siapa tadi, Lulu dan yang lain-lain temannya yang ini Putu, Advent dan lain-lain. Aisyah, mohon maaf kalau saya pakai namanya, apalagi tadi yang saya nggak enak tuh Tunjung jadi bawahannya ini, waduh, sorry ya, bukan, ini sekedar contoh saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita dalam proses belajar mengajari. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf apabila itu kurang berkenan. Selanjutnya saya akhiri pertemuan ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sukses. Kerjakan dengan psikotesnya ya. Ya. Bye. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak.